wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, taufik serta hidayahnya, upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia, Jumat 3 Januari 2025, tingkat Kota Tangerang Selatan di Man Insan Cendikia Serpong, segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan diambil alih. Komando, saya ambil alih. Semuanya, siap! Gerak! Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Labor, segera siap melaksanakan. Pembina dipersilakan memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tangan! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kota Tangerang Selatan 3 Januari 2025 siap dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
bendera merah putih. Hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan kita dan tokoh kita dan penerus kita yang sudah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pahlawan
Hadirin, kami mohon duduk kembali. Undangan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, bekerja dengan jujur, adil, dan amanah, melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif, setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps, memiliki akhlak terpuji, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak berprasangka atau bias, bersikap ramah dan berperilaku sederhana, menjauhkan diri dari sifat menyombongkan diri atau terlalu membanggakan diri.
Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin saya menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-79. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahril dengan Menteri Agama pertama Haji Muhammad Rasidi. Momen ini setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luhur biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan asta cita pemerintahan Prabowo Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam cita kebangsaan yang berideologikan Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Dalam beberapa dekade terakhir muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktek seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenangan. Namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologi dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi asta kita pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah,
dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Dunia ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologi serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspon secara serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, suara pimpinan dan tokoh agama sangat dinantikan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tertakar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, salah satu tugas terpenting Kementerian Agama di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting bagi upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih, sedikit noda pun terpecik akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi. Almarhum Baharudin Lopa mengatakan, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama untuk mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintah kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi pada 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 5 kantor kementerian, kabupaten kota, dan 3 madrasah aliyah negeri binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima 2024 dan Kementerian PAN dan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan pelayanan publik inklusif terbaik 2024 dari Kementerian PAN dan RB kepada 5 kantor kementerian, kabupaten binaan Kementerian Agama. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik bagi Kementerian Agama sebagai badan publik informasi. Sebelum mengakhiri sambutan, perkenankan saya menyampaikan penghargaan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, yakni DPR RI dan DPD RI, Kementerian Lembaga, TNI Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama, dan rohaniwan, badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, pengelolaan dana, dan lainnya. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat, dan satukan pikiran
untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-17, ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sekian dan terima kasih. Pembacaan doa oleh MUI Kota Tangerang Selatan yang membacakan Sekretaris Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, hanya padamu-lah kami panjatkan puja dan puji dengan segenap asa. Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala sketsa. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa. Karena hanya padamu-lah kami serahkan seluruh jiwa, raga, dan karsa. Dan hanya kepadamu-lah kami tunjukkan seluruh permohonan dan doa dalam urutan stansa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini kami mengikuti upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkarya bersama. Seraya bermohon, tunjukilah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu menumbuh suburkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Semoga terpelihara hidup rukun dengan semua saudara sebangsa. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan semua hajat, anugerahilah kami dalam menjalin interaksi selalu di halim hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Dan semoga momentum Hari Amal Bakti ke-79 ini, kerukunan umat meningkat demi mewujudkan Indonesia emas bersama umat. Ya Allah, ya Ghafar, wahai Tuhan Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan seluruh tokoh bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penyerahan cenderamata kepada Purna Bakti oleh pembina upacara didampingi Kepala Kemenag, Kasubag TU, para kasih, dan para penyelenggara. Istilah hati,
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Terus. Terus. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Pembina silakan meninggalkan tempat upacara. Pembacaan kejuaraan lomba prestasi siswa madrasah dan pentas PAI. Barisan diistirahatkan. Istirahat di Baik, kami menyampaikan lomba kejuaraan dan siswa berprestasi. Dan juara tingkat nasional peraih medali emas pada Olimpiade Sains Muslim Indonesia bidang dan Ananda Muhammad Zahdan Karon, juara favorit coding tingkat nasional. Siswa berprestasi dari Intiga Kota Tangerang Selatan, Ananda Muhammad Azfar Asyani, juara International Youth Robot Competition Korea 2020. Ananda Adiba Fatiati Saskia Aryani, Ananda Zahrana Aulia Pratama, juara Jakarta Song Robot Cup 2024, juara 1 tingkat nasional. Ananda Muhammad Aldebaran Nabahar Nurwahyu, juara yang besar bangga nasional. Ananda siswa berprestasi dari MTSN 1 Kota Tangerang Selatan, Ananda Muhammad Kenzi Saita Ramdova, juara internasional Pro Matematik Konten 2024 tingkat internasional. Ananda Dennis Alifan untuk International Youth Robot Competition tingkat internasional. Ananda Akeli Arsyad, Ananda Hazib Syakil, Ananda Muhammad Kenzi Asudai, Ananda Afisenda Rodin Putra Sidik. Selamat kepada guru-guru berprestasi. terima kasih banyak yang telah memberikan dedikasinya. terus juara video MTSN bayinya dipotong. Ya, siap ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita saksikan bersama pemotongan tumpeng oleh asisten dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tumpeng Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79. gendongnya Terima kasih. Ya, dapat selamat ulang tahun. Atas. Selamat ulang tahun semuanya. Ada sini, Pak. Dan semakin sehat ya. Amin. Ada sini dulu, Pak. Peserta debat PAI 1 2 3. Ayo, Pak. 1 2 3. Gaya bebas. debat PAI 1 2 3.
dulu buka bag. Oke. Oke. Buka bag dulu, orang yang perempuan. Sini Pak, foto Pak. Ayo 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Ayo Pak gaya Pak 1, 2, 3. Oke. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today.